Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang multi-user pada Cisco Packet Tracer. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang multi-user. Ini juga sebagai PR teman-teman untuk jaringan komputer. Jadi apa itu multi-user? Jadi multi-user adalah fitur yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi paket tracer terhubung di komputer berbeda untuk di jaringan yang sama. Jadi intinya dari beberapa laptop yang menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer itu bisa saling terhubung. Nah, terhubungnya bisa melalui LAN atau via WiFi. Nah, dengan multi-user ini, topologi yang Anda buat tidak lagi terbatas pada satu file saja, melainkan bisa menjadi bagian dari ekosistem jaringan yang lebih besar. Intinya multi-user seperti itu. Terus contohnya multi-user pada aplikasi sehari-hari atau aplikasi yang sering kita pakai sebagai anak teknik informatika ya. Ya, docs ini biasanya untuk nulis laporan ya teman-teman. Nah, itu kan multi-user juga tuh. Jadi kita kasih link, terus nanti teman-teman yang lain bisa saling mengerjakan. Contohnya mengerjakan, kamu buat bagian sistemnya ya, kamu tulis sistemnya pakai apa aja, requirementnya. Yang satu mungkin nulis skema segala macam atau apapun itu. Nah, GitHub juga sama, multi-user. Kalau GitHub bedanya dia ngerjainnya, misalnya contohnya kita buat file ya, buat repository di GitHub, terus kita ngerjain sama-sama. Contohnya salah satu teman ngerjain homepage, misalnya kita buat web ya, web static. Jadi satu temannya membuat homepage, yang satunya lagi buat about. Nah, itu bisa di GitHub seperti itu. Terus Draw.io ini pasti kita sering pakai, apalagi kalau misalnya di kelas SBD ya, sistem basis data, atau enggak disuruh buat flowchart, biasanya menggunakan Draw.io ini. Nah, itu contohnya untuk multi-user di aplikasi yang lain. Nah, di Cisco juga bisa dilakukan multi-user. Contohnya adalah seperti gambar ini. Nah, ini ada kotak yang warna pink sama warna apa ini? Ungu ya? Ya, ungu kebiru-biruan lah ya. Jadi ini kita itu kalau mau koneksi, kalau kita kan kalau pakai Cisco kan langsung gini ya teman-teman. Kita kasih contoh. Nah, mana ya? Nih. Nah, bakal cuma gini doang kan? Canvas doang kayak gini udah, terus kita sendiri yang ngerjain. Nah, kalau multi user itu bisa lebih dari satu perangkat. Jadi contohnya di sini ada laptop ROG. Nah, laptop ROG ini buka aplikasi Cisco. Terus laptop Acer Predator sama-sama buka Cisco. Nah, terus nanti teman-teman bisa saling terhubung atau bisa saling membuat topologi jaringan. Nah, itu melalui multi-user. Nah, di sini ada kayak gambar awan. Jadi kita itu akan koneksi ke multi-usernya ini. Nah, dengan catatan harus di jaringan yang sama. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada gambar bulat kuning ini. Nah, dia itu di lingkup jaringan yang sama. Contohnya tadi kan bisa melalui via LAN atau WiFi. Nah, contohnya kalau misalnya via LAN seperti apa? Saya kasih tunjuk dulu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini teman-teman. Ada switch. Mungkin yang sederhana dulu ya. PC sama PC. Terus kalau di jaringan sama kan berarti kalau di real life berarti kita kalau misalnya koneksi dua komputer ini menggunakan kabel cross ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Terus kalau ini udah terkoneksi, nanti dia di Cisco-nya bakal di bawahnya ada multi-user, bakal seperti ini. Atau sama contoh seperti gambar yang ini. Nah, nanti dia buka paket
Ya, Cisco pakai tracernya, terus yang satunya juga Cisco pakai tracernya. Tetapi kedua komputer ini bakal saling terhubung seperti ini, pakai kabel strike. Kabel cross. Lalu bisa juga seperti ini, teman-teman. Jadi ada switch, nanti kita mungkin pasang switch kayak gini. Terus ada PC, dua PC saling terhubung. Atau 3 deh. Nah, ini PC yang berbeda-beda ya, misalnya Acer, ini Asus. Terus ini apa? Asus apa biasanya? ASIO ya. Ya ASIO, Lenovo aja deh, Lenovo. Nah, mereka nanti bisa terhubung seperti ini, teman-teman. Intinya harus di jaringan yang sama. Nah, kalau seperti ini kan jaringannya sama nih. Nanti kan kalau mau ini menggunakan multi user, berarti setiap perangkat harus dikonfigurasi IP-nya secara statik. Kalau ini ya, di komputer, contohnya kalau misalnya di Windows, berarti teman-teman buka control panel, terus network ini, network and sharing center, terus karena kita via LAN, teman-teman bisa pilih change adapter setting, lalu nih Ethernet. Nah, di Ethernet ini bakal muncul seperti ini, teman-teman. Pilih property. Nah, nih teman-teman bisa set di sini. Nih yang ada tulisan Internet Protocol versi 4 TCP IP versi 4. Nah, ini klik 2 kali. Nah, teman-teman bisa setting di sini secara statik. Nah, use the follow IP address. Nanti teman-teman silahkan masukin. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya menggunakan LAN atau langsung tadi menggunakan cross, itu sama juga di sini tadi settingnya seperti tadi yang saya praktekkan. Kalau misalnya di jaringan yang sama, contohnya saya pakai WRT ini contohnya ya, wireless ya, misalnya kamu lagi di cafe terus connect pakai laptop, bisa misalnya dua laptop ini ya. Jadi misalnya saya setting dulu, teman-teman, namanya mungkin apa ya, yang Burjo Bos ya, orang-orang Burjo Bos misalnya seperti itu. Terus aku save dulu. Nah, ini contohnya ada wifi nya udah aku kasih hidup ya. Terus aku mau connect nih ke wifi nya, jadi bisa PC wireless. Oh, ini harus ditambahin untuk ininya, interface nya ya, teman-teman. Tekan dulu, terus ini. Nah, ini masukin nih. Nih teman-teman pakai WPC. Ini untuk contoh aja ya, supaya teman-teman ngerti kalau nanti pengerjaan TR seperti apa. Terus saya hidupkan. Terus saya connect ya. Connect PC wireless. Terus saya connect, refresh. Jadi harusnya muncul sinyalnya ya. Nah, berjeblos, terus aku connect. Nah, nanti bakal connect seperti ini, teman-teman. Contohnya seperti itu ya. Ini Acer. Oh, Acer 1. Misalnya nih laptop LE ya, laptop aku sendiri. Terus ini laptopnya Mas Willy. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini juga bisa. Nanti jadinya yang penting dia di jaringan yang sama ya. Nah, dia di jaringan yang sama. Nah, dari ini kalau misalnya kita pakai wireless, nanti kan kita pasti dapat IP sendiri ya. Tuh, langsung dapat ya. Nah, nanti IP ini yang digunakan untuk kita melakukan penyambungan ya pada multi user. Seperti itu, teman-teman. Oke, tahap selanjutnya adalah setting untuk koneksi. Nah, ini kalau misalnya kita via wireless ataupun statik, sama-sama kita harus tes koneksi ya antara laptop tadi. Jadi kalau misalnya di sini berarti kita tes koneksinya apakah saling terhubung atau enggak. Nah, caranya adalah kita lihat dulu setiap perangkat menggunakan IP config. Kalau aku di sini misalnya langsung di Windows ya, karena kita nanti pakai dua laptop, misalnya IP config. Nah, teman-teman bisa lihat sini, karena saya pakai Ethernet tapi di jaringan yang sama, berarti saya
dapatkan IP ini. Nah, IP ini teman-teman cek. Lalu di laptop yang satu juga teman-teman harus cek IP-nya. Contohnya IP config, saya dapat IP berapa? Nah, 101 di sini misalnya. Terus yang laptop yang satu dapat IP-nya berapa? IP dapatnya adalah 100. Berarti teman-teman sekarang coba tes koneksi ya, ping ya. Ping antara dua perangkat ini. Nah, ini laptopnya Willy. Berarti aku harus ping ke 101 nih. Ping 192.168.0.11. Kalau reply berarti teman-teman udah bisa melanjutkan tahap multi user pada Cisco. Kalau misalnya belum, kalau di Windows itu biasanya bakal seperti ini ya teman-teman. Contohnya aku mau ini. Nah, nanti bakal nggak bisa karena ada firewallnya. Teman-teman harus matikan. Caranya adalah perintah ini, net add firewall set all profile state off. Ini berarti kita mematikan firewallnya. Jadi contohnya coba ya. Nah, teman-teman itu kalau menjalankan ini harus via run administrator. Kalau ada muncul ini, klik yes aja. Nah, teman-teman di sini tambahin, ketik di sini atau paste di sini, terus enter. Nah, nanti bakal muncul oke. Nah, artinya sistemnya firewallnya udah dimatikan. Nanti teman-teman bakal bisa ping. Nanti untuk lebih jelasnya dapat lihat di videonya ya. Terus teman-teman kalau misalnya udah nyoba itu jangan lupa dihidupkan, di on kan. Nah, kalau sudah begini berarti firewallnya udah hidup kembali gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman menemukan permasalahan, kalau misalnya tadi saat melakukan ping ya, saat melakukan ping ini teman-teman udah atau dapat tulisan RTO ya, seperti itu teman-teman. Setelah itu selanjutnya adalah kita setting pada perangkat Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini gunanya buat koneksi. Jadi langkah pertama adalah teman-teman buka tab namanya aktifkan extension, baru multi user dan listen. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nih yang atas nih. Extension multi user listen. Nah, di sini adalah gunanya untuk nanti saat kita koneksi. Nah, awalnya pasti teman-teman seperti ini semua ya. Di sini belum memulai. Jadi di sini teman-teman harus pilih yang always accept. Nah, new remote network juga always accept. Lalu passwordnya. Nah, passwordnya ini adalah nanti ketika kalau teman-teman salah satu misalnya laptop ini laptop yang ini mau connect ke sini. Nah, dia itu harus masukin password yang ada sudah di set ini di Cisco Packet Tracer-nya. Sini saya set misalnya 123, yang artinya nanti misalnya laptop Willy ini mau koneksi ke LE, berarti harus memasukin password yaitu 123 dengan port number adalah 38.000 ini. Lalu kalau mau mulai multi usernya, teman-teman silahkan klik start. Nah, yang artinya ini udah bisa multi user atau device Cisco Packet Tracer misalnya di LE ini berarti udah bisa dikoneksikan gitu teman-teman. Nah, nih pilih always accept, exit remote network dan new remote desktop. Terus start listening untuk menjalankan multi usernya. Seperti yang tadi saya sudah contohkan. Setelah itu adalah langkah terakhir, yaitu langkah koneksi antara perangkat. Jadi kita tuh harus menambahkan multi user pada kanvas Cisco Packet Tracer-nya ya, pada setiap device. Jadi caranya adalah seperti ini. Nah, pada tab bawah ini ada kayak gambar awan. Nah, ini ada tulisan multi user. Nah, multi user inilah yang sebagai tempat untuk kita melakukan koneksivitas. Nah, contohnya misalnya aku pengen ini
misalnya udah di jaringan sama, terus pingnya udah oke, sekarang adalah melakukan multi user, dan aku pengen laptop Willy connect ke laptop LE. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu yang mau connect. Misalnya laptop Willy mau connect LE, berarti cukup Willy aja connect ke LE, nggak perlu LE juga connect ke Willy, karena nanti bakal muncul kayak seperti ini teman-teman, awan di laptopnya si LE. Nanti mungkin lebih lanjutnya dapat lihat pada video ya teman-teman. Jadi langkahnya adalah teman-teman bisa klik gini, klik 2 kali. Nah, di sini ada pilihan nih, karena kita mau connect ke laptopnya LE, berarti teman-teman bisa pilih namanya outgoing. Nah, outgoing ini adalah yang dimana kita akan mengkoneksikan. Nah, tadi kalau kita ngecek IP itu gunanya buat ini IP address yang ada di laptop ini teman-teman. Jadi kalau misalnya laptop pilih mau connect ke LE, berarti saya harus memasukin IP yang di laptop LE. Tadi misalnya kalau di Cisco nya, nih kalau di sini kan berarti saya dapat berapa? 100 ya. Berarti teman-teman harus memasukin di sini adalah 100.100 gini. Terus peer port number-nya adalah sesuai dengan yang ada di Cisco-nya laptop LE. Tadi aku set di sini berapa? Extension multi user listen. Nah, ini portnya 38.000. Terus passwordnya juga sama. Teman-teman silahkan menyesuaikan. Nah, passwordnya berarti 123. Peer network name lagi. Peer network name jadinya ini adalah nama yang bakal muncul di laptop LE. Contohnya kalau misalnya aku tulis di sini adalah Willy, yang artinya nanti gambar awan atau multi user bakal muncul di laptopnya LE. Laptopnya LE. Nah, kok nggak ada? Nah, seperti ini teman-teman. Harusnya di sini ya bakal muncul. Ya, pokoknya bakal muncul di sini multi usernya. Nah, itu yang artinya teman-teman udah saling terhubung nih. Saling terhubung satu sama yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi bakal muncul seperti itu. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti dapat lihat di video ya. Nah, sekian dari penjelasan saya untuk multi user. Terima kasih.